coba angkat nanti itu karena saya sudah punya website juga saya mau komparasi websitenya Burita Wahyu. Dia menambahkan banyak sekali tambahan-tambahan doktrin yang tidak ada gitu. Contoh kayak ketika ada penjelasan tentang Ismail dengan Ishak, itu beliau tambahkan di ayat yang tidak tertulis sama sekali bahwa Ismail mengganggu Ishak gitu. Ini kan namanya penyimpangan dalam ranah akademis. Menambahkan sesuatu yang tidak ada, mengasumsikan sesuatu yang tidak pernah ada dasarnya gitu. Jadi kalau saya Burita Wahyu saya jadikan sebagai acuan sekolah Kristen dan Pak Bambang Nusena. Memang kalau yang untuk Tritunggalnya dulu saya masih mengambil literasi dari Pak Mangapul Sagala itu. Ide-ide dan gagasan dari dia saya ambil karena dia memang sekolah teologi. Nah sekarang kalau ingin tahu bagaimana Trinitas saya ambil si Verbum. Begitu. Jadi sistem saya tuh begini, saya menggunakan akademisi mereka gitu. Verbum Veritatis kalau untuk Tritunggal, Mangapul Sagala. Tapi kalau kayak Rudi Yohanes, Joseph Paul Jang itu mah kroco-kroco nggak jelas aja. Kalau Bambang Nusena dia karena dia kan ortodok timur ya. Nah Sama kalau kayak Daniel beda itu, Daniel Biantoro beda Bang Ardiansah. sama kayak ini nih, Joseph itu juga sering melakukan penipuan akademis loh, Uni. Joseph Ya, itu. oh Joseph iya. Joseph Itu ya. penipuan asli dan saya Sama saya, hampir sama saya kiamat bongkar itu. itu. Hampir Ya sama betul. seperti kiamat. Kalau kiamat udah jelas, maksudnya yang terlihat seperti Joseph kan berani open camp kan sekarang kan. Nah, tapi dia telah melakukan penipuan akademis dan saya bisa bongkar itu. Ketika saya bongkar, dia nggak bisa jawab Uni. Saya nggak bisa. Dia nggak bisa jawab. Dia nge-framing, dia lebih banyak nge-framing. Iya betul. Jadi kalau yang saya perhatikan, saya masih pegang itu kalau mau nunjukin Tritunggal ke orang Kristen yang salah kaprah, saya masih ngambil penjelasan dari si Deki Ngaradas. Deki Ngaradas itu dia memang dosen teologi walaupun sebenarnya memang tidak terlalu ini ya. Karena dia juga berbeda dengan beberapa orang gitu. Cuman karena secara literasi dia lebih kuat ketimbang yang lain. Maka saya lebih ke dia gitu. Kalau untuk ortodok Syriak atau ortodok Timur saya ambil si Bambang Nursena. Kalau untuk pemakai kitab Peshitta itu saya ambil Semaldo. Jadi kalau saya sistemnya begitu, saya menghormati mereka karena mereka belajar. Tetapi terkadang mereka banyak nggak jujur, kita bisa buktikan kok. Selevel apapun, setinggi apapun level akademisi dari Kristen itu akan terbukti ketidakjujurannya, termasuk Pak Bambang Nursena gitu. Ketika berkaitan dengan kata Allah itu, bisa kita kritisi. Gitu. Jadi Pak Puto ini dosen ya? Iya Uni. Ada dosen yang malang melintang juga di dunia apologet namanya framing, dosen bahasa roh dia Pak. Udah pernah ketemu? Enggak nih. Kalau saya nggak berani berdebat karena saya suka informasinya aja gitu. Satu lagi dosen yang suka malang melintang juga namanya Erben Pak. Dosen S2 Pak. Dosen kucluk. Bukan Saya dosen jujur, S2 Pak. itu nih. Itu bukan dosen. Dia cuma S2 aja tapi bukan dosen. S2 jadi bukan dosen dia. Kalau Dia si dosen Luga statusnya apa Uni? Oh itu udah nabi tuh. Jadi saya sama Bang Zuma tuh pernah ngomong ya sama si Kores juga itu. Kita itu lebih memilih berdiskusi dengan apologet ketimbang pendeta atau dosennya. Karena lebih gabrul dosen sama pendetanya. Kemarin saya nyimak Lebih kucuk. di komarnya Oten si Luga. Kamu itu kalian punya Lucifer katanya, marah-marah sama teman-teman sendiri. Sama Mangapul Oten. Sagala itu juga begitu. Dia pernah berhadapan dengan Joshua Teu itu. Kalau Joshua Teu itu dia memang punya ini ya, tapi karena dia oneness, dia ditolak sama Jumhur Tritunggal gitu. Ya Rifa, jadi kalau anu itu si Reben lah, aku bilang si Reben itu anu Si lebih Reben, mengganti si Reben. bahasa Arab al itu jadi dari mana tuh de, dari itu dia yang dijual itu de. Iya. Seru kalau kita sebenarnya diskusi lintas agama ini banyak. Ini saya orang yang menikmati diskusi lintas agama ini. Semua ilmu itu berkaitan dengan ini gitu. Sosiologi, psikologi, filologi, antropologi, kemudian ya mau Islamologi, Kristologi, semuanya tuh ada di ranah ini. Maka kalau orang yang senang masuk ke ranah seperti ini, itu insya Allah
akan menambah wawasan dari segi ilmu lain kayak psikologi, karena kita berhadapan dengan psikologi manusia. Kita diajarkan bagaimana menghadapi orang yang tantrum. Jadi luar biasa diskusi dialektika lintas iman, semua Kesabaran, ilmu Umi. itu berada di sini. Belajar kesabaran. Medis pun. Umi, tesisnya udah selesai belum, Mi? Apa? Mi, tesisnya udah Belum, belum, tesisnya udah- Oh, belum. Belum. Saya tuh gini Pak dosen. Saya itu kenapa saya menyandang status sebagai mahasiswi? Saya mengambil hadis ad-dunya mal'unah mal'unun fiha ila zikrullah wa mu'aliman wa mutakaliman. Saya tidak bisa menjadi mu'aliman, maka saya berada di zona pelajar saja gitu. Jadi saya tuh kalau mungkin tahun ini udah cuti setahun, besok saya cuti lagi setahun. Terus kuliah lagi, cuti lagi. Pokoknya saya panjangan itu. Jadi masih karena saya bukan butuh gelarnya gitu. Saya butuh kredibilitasnya, saya butuh ilmunya gitu. Alhamdulillah di fakultas saya dari situ saya dapat materi ulumul Quran komplit ya, sama bagaimana cara memahami metodologi pentafsiran, metodologi para ulama mengambil hadis, itu ulumul Quran sama ulumul hadis, dasar nahwu shorof. Makanya saya kemarin itu ada dua pilihan, mau ngambil perbandingan agama atau pendidikan agama Islam. Tapi saya pikir saya butuh pendidikan agama Islam dulu, dasar-dasarnya, karena yang saya hadapi ini kan teman-teman Kristiani yang mereka nggak sampai di dasar, mereka masih nyungsep di bawah tanah, mereka belum berada di pondasi itu Itu Mbak belum. Umi ada arus hayat itu, sedulur Oh, kalau papat ini lima- Kristen, kalau ini itu. Kristen tasawuf ini susah ngelawannya ini. Dia Yesus ini. Pada Bukan- mulanya arus hayat bukan bersama tasaruf, Yesus. bukan tasaruf. Kalau ini kalau ini Tuhan ada di dalam dirinya, susah Iya, ini. ini ngeri nih. Ini Siti Jenar New Era ini. Iya. Nah, Versi Kristennya Siti Jenarnya ini dia nih. Tapi dia tidak melanjutkan mengambil jurusan tipologi Uni. Oh dia. Bang Ya, bagus Edi Badai ini salah satu yang membuat saya respect adalah dia tidak menyerang iman Islam. Nah, itu yang saya respect. Ya, dia jujur dengan Makanya iman saya tidak sendiri gitu ya. Ya, jadi saya tidak terlalu banyak clash Malah dia dengan- yang nyuruh. Ya. Malah dia yang nyuruh kita bertanya, Uni. Iya, tanya apa? Ayo, mau tanya apa? Ayo, tanya. Tanya aja nggak apa-apa, nanti aku jawab gitu. Semua pertanyaan nggak ada yang nggak ada jawabannya, semua ada. Ada jawabannya. Keren ya. Semua ada pertanyaan. Yang penting jawab. Nggak peduli jawabannya benar apa enggak, yang penting jawab. Iya, yang penting jawab. Iya, itu yang saya salutnya kepada teman-teman Kristen. Yang penting jawab. Mau benar mau enggak ya enggak apa-apa. Bodoh gitu. amat katanya, mending gue jawab katanya. Ini nggak apa-apa ditiru ini, Bang Edi Badai ini. apakah arusnya sudah hanyut? Harusnya. Ya, Pak- izin saya Pak turun Buto. dulu. Kemana? Mau ini, mau mandi. Ya, kesempatan Buat apa? kesempatan Mandi mengganti itu telepon fungsinya dulu apa lah. fungsinya? Kesempatan Fungsi mengganti mandi. telepon dulu. Sebenarnya Uni saya ini tuh di rumah. Ini lagi di rumah, Uni. di Sumatera Barat. Eh. Bukit Tinggi. Ya Allah, kemana-mana. Jawa, tamu Jawa Uni. Oh, di mana? Udah di aslinya di mana, Pak? Ama di Sungai Tanang apa meninjau. Wah, Masya Allah. Ketemu, ini, Bapak. Pak dosen Horas, ini ternyata Pak. orang meninjau. Horas, Pak. Horas. Ras, ora. Ors Pak. Di mana Pak kini, Pak? Awak di Lampung nih. Oh, Iko awak di Bukit Tinggi kini ya? Oh, Masya Allah. Uni Eh, orang Uni. Bukit Tinggi. Uni, Horas Apa? itu bahasa situ Batak. kan? Horas. Oh, beda. Beda dong, Sumatera Utara itu. Oh. Wah. Oh, jadi Pak dosen ini orang meninjau, beliau ini. Orang meninjau tuh dekat sama kampung saya. Saya Agam, arah Palembang. Dia itu narasumber hukum bisnis Umi Ripa. Wah, Ya. keren nih. Kalau masalah bisnis perbisnisan nih, soalnya saya lagi merintis bisnis nih, kira-kira hukuman apa kira-kira sama orang yang udah beli nggak bayar-bayar itu gimana? Ikhlasin aja nih. Ditagih lah, Uni. Kenapa nggak ditagih? Kata Yesus kan, tanya Bang harus saya itu. Barang siapa yang meminjam kepadamu jangan kau tolak. Bener nggak? Bener nggak Bang? Matius pasal 5. Kalau Iya. Mr. Bruto itu Betul. Umi Ripa, ya, itu filosofisnya gini kalau Mr. Bruto itu, hukum itu tidak hidup di ruang hampa, tapi hidup di antara manusia. Ah, gitu, Anta, Itu itu. filsafat hukum ya.
filsafat Prof. hukum itu. Nah, jadi apakah Yohanes 1 ayat 1 itu adalah dari manusia atau dari Tuhan? Kan gitu, tinggal diklarifikasi Nah, itu iya, jadi kalau kita bicara tentang Yohanes 1 ayat 1 itu kalau seandainya dimaknai secara harfiah, konsekuensinya berbahaya untuk umat Kristiani sendiri gitu. Karena Tuhan dikotomi. Firman Tuhan adalah Tuhan, nanti ujungnya adalah apa yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, Itu ini yang kan tahu cuma gua. Kristen semua salah. ya sama udah deh, ya udah deh, gue aja yang tahu udah. Gue kalau sama Bang Edi mah gue nyerah, gue udah angkat tangan, gue angkat bendera putih gue. Bang Edi mah itu dia dialognya dengan core to saya the aja apa? itu. Harus saya itu Inti dari dialognya dengan inti, saya. core to the core. Saya Siti Jenar itu. Ali dan segala ahli. Boleh. Itu muridnya Ya. Siti Jenar ngaku tapi ngaku sekedar ngaku kan iso. Nah, itu. Saya kemana-mana nih pakai baju API ini Bang Ardiansa. Mau dong jaketnya? Ini baju di kaos. Nih. Oh. Saya promoin di Sumatera Barat nih API ini. Iya. Tak promoin di Jadi mana-mana. ayat ini filosofinya gini Mbak Upi. Yang tadi terjemahin ya. Sedulur papat limo pancer. Goleki pancernya nek boten ketemu pancernya belasak uripmu. Jadi harus ketemu fitrah dirinya gitu. Baru supaya nggak Iya, sesat belajar jalannya ilmu itu hakikat. Umi. Nggak tahu malah Makanya itu. para ulama itu mengajarkan sebenarnya Kurang dalam tahu. Islam itu awaludin ma'rifatullah, bukan berarti mengenal Allah dalam tanda kutip seperti yang diimani oleh Kristiani. Kalau umat Islam itu harus membedakan antara dirinya dengan Tuhan. Nah, masalahnya teman-teman Kristen sulit membedakan antara manusia dengan Tuhan, bahkan menyamakan diri dengan Tuhan. Contoh, kalau orang Kristen banyak menyamakan dirinya dengan Tuhan adalah berbicara sesuatu yang tidak pernah Tuhan katakan lalu seolah-olah mewakili Tuhan. Sementara kami umat Islam, kalau berbicara tentang Tuhan, kami menyampaikan perkataan Tuhan. Tidak, bahkan orang yang menjelaskan Al-Quran dengan akalnya sendiri itu siap-siap menempati neraka jahanam. Karena yang terbaik menjadi penafsir Al-Quran adalah baginda Rasulullah Muhammad sendiri. Kemudian dilanjutkan sistematiknya setelah itu adalah hierarkinya sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tabi'ut. Jadi kalau di Kristiani, kalau kita perhatikan, kebanyakan teman-teman Kristen berusaha untuk menjadi Tuhan. Menjelaskan tentang Tuhan dari asumsi liarnya sendiri. Padahal dalam kitab Amsal pasal 39 kan jangan berpatokan kepada pengertian diri sendiri. Tapi makanya kami selalu memverifikasi kan, mengkonfirmasi pandangan Anda itu yang ngajarin siapa? Kebanyakan datang dari mindset sendiri. Makanya ketika 10 orang ditanya tentang satu ayat, jawabannya 20. Karena suka-sukanya menjawab. Sementara Islam tidak seperti itu. Islam itu punya ikatan, karena kata akidah itu dari kata akada, itu artinya mengikat erat, mengikat kuat. Terikat, kami terikat. Nah, bahkan dalam ranah ilmu pun kami terikat. Dalam hal apa? Dalam ranah keilmuan. Makanya kalau seandainya bicara tentang mana hadis yang sahih, ada parameternya. Nah, masalahnya ini yang disebut dengan metode. Masuk dalam ranah epistem. Tapi ini tidak dikuasai oleh orang-orang Kristiani. Epistemologi. Ya. Jadi kenapa gagal banyak sekali kawan-kawan Kristen berdiskusi itu gagal masuk ke ranah akademis, berhenti di ranah imani, karena kebanyakan dari teman-teman Kristiani gagal dalam masalah bahasa semantik atau etimologi. Itu gagal di situ. Perbendaharaan bahasa itu tidak dimaknai secara etimologi dan terminologi. Bahkan terkadang mereka tidak tahu. Coba saya tanya. Contoh nih ya, sama Bang Arus Hayat. Apa perbedaan anak Allah yang antara Yesus dengan anak Allah yang biasa, orang biasa? Coba. Oke. Menurut Bang Arus Hayat. Kalau yang Anda maksud anak Allah adalah kita ini Adam yang pertama, generasi pertama, semua sama. Tapi kalau Yesus manusia, tapi generasi kedua, yang bukan dari keturunan Adam, itu aja. Berarti Anda lebih tua daripada Yesus. Oh iya dong, secara physically iya. Tuh kan? Ya udah, selesai diskusi kita kan. Om Pak, nabi-nabi itu Adam yang pertama. Ya kalau saya sama Bang Edi ini nggak pernah bisa berdebat, soalnya jawabannya itu semua ada aja jawabannya. Dan ya memang begitu. Berarti yang berhak berketurunan Ini. itu Adam pertama ya. Ayat, Adam kedua harus nggak ayat. ada. Gimana? Jadi kalau Umi Rifa ini Hawa keberapa ini?
Gini loh, gini Kak. Adam. Harus saya. Adam itu Kalau prototipe Umi manusia. ini Hawa keberapa? Saya izin turun dulu ya, Pak dosen semuanya udah baruto, Pak dosen udah buto, Pak dosen Bang Ardiansa, Pak Ustadz Kang Chan, Kristen Syariat, bukan Kristen Tasuruf harus saya, Tasaruf ya. Bang Haji Muhammad Zain, Tasaruf. Bang Genepa Host, netizen yang dirahmati oleh Allah, izin Ya, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam taala wabarakatuh. Harus ayat. Jadi kamu bilang-bilang Adam